Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fadilah Fadel sebagai pertama dan teman saya Ermawati sebagai pembicara kedua dan Ibnu Rehan Al-Latif sebagai Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu taksonomi Bloom dan Anderson dimensi pengetahuan. Nah, jadi langsung saja ke pendahuluan. Jadi taksonomi Bloom dimensi pengetahuan ini secara berurutan mengalami perubahan, yaitu dari dimensi awal, yaitu pengetahuan lama yang terdiri dari dimensi faktual, dimensi konseptual, dimensi prinsip, dan dimensi prosedural, yang kemudian itu diubah secara berurutan menjadi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, jadi taksonomi Bloom ini banyak diterapkan ketika merencanakan tujuan dan pembelajaran serta berbagai aktivitas pembelajaran lainnya. Kemudian, apa sih tujuan dari taksonomi Bloom ini? Nah, tujuan utama dari taksonomi ini adalah untuk memberikan kerangka yang jelas dan sistematis bagi pengajaran dan penilaian pendidikan. Dan juga, taksonomi ini bisa membantu merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Dan taksonomi ini juga bisa untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam kategori yang lebih terstruktur dan dapat digunakan ke dalam perencanaan pendidikan. Kemudian bagaimana sih sejarah dari taksonomi ini? Nah, jadi taksonomi ini terdiri dari dua kata, yaitu taksis atau tasein yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi ini merupakan sistem klasifikasi Yaumi Muhammad tahun 2013 yang berasal dari bahasa Yunani dan mengandung dua arti, yaitu taksis artinya pengaturan dan nomos artinya ilmu pengetahuan menurut Wibowo Tri tahun 2007. Nah, jadi awalnya taksonomi ini dibuat pada tahun 1956 dengan dimensi awal yaitu dimensi faktual, konseptual, prinsip, dan prosedural. Kemudian direvisi pada tahun 2001 dengan mengubah dimensi awal menjadi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian taksonomi Bloom dimensi pengetahuan. Nah, di sini ada 4 poin, yaitu poin pertama, pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual adalah elemen dasar yang harus diketahui oleh siswa untuk mempelajari disiplin ilmu tertentu. Nah, jadi maksud dari pengetahuan faktual itu ialah sesuatu yang bisa diindra, baik itu bisa didengar, bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dirasakan, dan lain sebagainya. Nah, misalnya siswa bisa menghafal tabel perkalian dan siswa itu juga bisa mengetahui definisi angka prima itu seperti apa. Kemudian yang kedua, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual ini berhubungan dengan pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antar elemen dalam suatu disiplin ilmu. Nah, jadi maksudnya dimensi konseptual itu umumnya hal-hal yang bersifat bisa diabstraksi, yang dimana memiliki kaitan elemen dasar atau spesifik dari pengetahuan dengan struktur yang lebih luas atau lebih besar. Oke, lanjut di taksonomi Bloom dimensi pengetahuan, ada yang namanya pengetahuan prosedural, di mana pengetahuan ini dia membahas tentang mengenai bagaimana melakukan segala sesuatu. Nah, hal ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin, sehingga memecahkan masalah-masalah baru. Nah, pengetahuan prosedural ini sering mengambil bentuk dari suatu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti. Nah, hal ini meliputi pengetahuan keahlian-keahlian, algoritma-algoritma, kemudian teknik-teknik, dan metode-metode secara kolektif. Itu disebut sebagai prosedur-prosedur. Oke, jadi contoh pengetahuan prosedural itu seperti ketika siswa diminta untuk mencari dua segitiga siku-siku yang hanya diketahui alas dan sisi miringnya. Nah, pada pengetahuan prosedural ini, siswa dapat mengetahui secara langsung langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu adalah mencari tingginya terlebih dahulu. Kemudian dia menggunakan Pitagoras. Karena dalam mencari luas itu dibutuhkan yang namanya tinggi segitiga. Nah, setelah itu kita mengetahui tinggi segitiga, langkah selanjutnya itu adalah memasukkan alas dan tinggi dalam rumus luas segitiga.
Oke, yang selanjutnya yaitu taksonomi Bloom dimensi pengetahuan ada yang namanya pengetahuan metakognitif, yang dimana pengetahuan metakognitif ini adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, itu sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Penekanan kepada peserta didik untuk lebih sadar dan bertanggung jawab untuk pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Nah, perkembangan para peserta didik ini akan menjadi lebih sadar dan dengan pemikiran mereka sendiri, sama halnya dengan lebih baik, lebih banyak, lebih mengetahui kesadaran secara umum. Dan ketika mereka bertindak dalam kewaspadaan ini, mereka akan cenderung belajar lebih baik lagi. Nah, contoh pengetahuan metakognitif yaitu pertama, misalkan siswa mendapat 5 soal latihan dengan pembahasan atau materi yang berbeda. Nah, pada langkah ini siswa dapat menyadari sendiri soal nomor berapa yang harusnya dia kerjakan terlebih dahulu, yang lebih mudah sesuai dengan penguasaan materi yang dia miliki. Kemudian yang kedua, misalnya pada soal yang tersulit yang siswa dapat berbentuk soal cerita. Nah, siswa harus mengidentifikasi terlebih dahulu yang mau diselesaikan dalam soal cerita tersebut. Lalu dari data yang disajikan itu siswa bisa mencari tahu alasan mengapa data yang disajikan seperti itu. Kemudian selanjutnya siswa mencari tahu langkahnya, langkah penyelesaian dan mengaitkan dengan data yang tersajikan. Kemudian yang terakhir itu adalah mencari solusi dari pertanyaan dalam soal cerita tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai taksonomi Bloom revisi, yaitu revisi dari taksonomi Bloom yang dilakukan pada tahun sekitar 2001. Revisi ini dilakukan oleh Lauren W. Anderson dan David R. Cardwell yang meliputi yang pertama kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja. Itu sesudah direvisi. Kemudian yang kedua, terminologi untuk membuat penilaian jadi lebih spesifik. Kemudian yang ketiga, yaitu perubahan dimensi pengetahuan menjadi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Oke, jadi selanjutnya yaitu implementasi taksonomi Bloom revisi. Dalam taksonomi Bloom itu terdapat 3 implementasi, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua, menentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, dan yang ketiga, menentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran, menggunakan kata kerja kunci yang sesuai, dan memilih media pembelajaran yang sesuai yang diinginkan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi dimensi pengetahuan pada pendidikan matematika. Sebagaimana yang telah dibahas di awal mengenai sejarah, kemudian pembagian kategori implementasi dimensi pengetahuan, di mana di situ ada 4 kategori, ya, sebelum dan juga sesudah revisi, yang di mana pada teori taksonomi Bloom yang telah dibahas oleh Anderson. Ya. Dan bagaimana sih implementasi dimensi pengetahuan itu ya pada pendidikan matematika, di mana itu semua bisa digunakan melalui 4 kategori. Ya. Kategori yang pertama adalah pengetahuan faktual, kategori yang kedua pengetahuan konseptual, kategori yang ketiga pengetahuan prosedural, dan yang terakhir yang keempat yakni pengetahuan metakognitif. Pengetahuan faktual di mana dalam pengetahuan faktual ini merupakan elemen dasar dalam dimensi pengetahuan, sehingga setiap anak harus memiliki atau harus memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dalam konteks pembelajaran matematika. Kemudian pengetahuan faktual ini mencakup fakta-fakta yaitu yang harus diketahui oleh para siswa, seperti rumus, definisi, dan terminologi yang digunakan dalam pendidikan matematika. Contohnya apa saja? Ya, contohnya apa saja? Seperti memahami rumus dasar, ya, seperti rumus Pitagoras, rumus luas persegi,
kemudian rumus-rumus yang lain itu harus diketahui dan definisinya seperti apa. Mulai dari definisi bola yang berbentuk bulat ya dari lingkaran, kemudian persegi panjang ataupun luas dan juga volume dari kubus balok itu didasari dari apa? Persegi, persegi 4, kemudian persegi persegi panjang. Itu harus digunakan di awal, diketahui di awal, dipahami di awal supaya bisa memasuki materi-materi selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan konseptual, di mana pada pengetahuan konseptual ya para siswa di materi ini mencakup pemahaman yang lebih luas lagi ya keterkaitan antara elemen satu, elemen dasar yang tadi yang pada konsep faktual itu dikaitkan dengan elemen-elemen yang lainnya atau dasar-dasar yang lainnya. Sehingga dalam matematika konsep faktual ini sangatlah penting karena memungkinkan siswa untuk menghubungkan berbagai fakta dan konsep dasar menjadi gambaran yang lebih besar, yang menjadi lebih luas. Dari dasar satu, dasar kedua, dasar ketiga digabungkan, dikaitkan, sehingga pemahaman lebih luas dan juga lebih besar pemahamannya. Lalu contohnya apa saja? Dalam konsep ini adalah memahami bilangan dan bagaimana operasi dasarnya berupa apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian pembagian dalam suatu operasi. Ya. Contohnya apa? Ya, dalam secara garis besarnya, contoh-contohnya adalah sebagaimana para siswa itu bisa lebih mudah dalam mengerjakan operasi matematika yang melibatkan berbagai jenis bilangan. Kemudian seperti ada lagi contoh lagi hukum-hukum dalam aljabar dijelaskan prinsip dasar dalam aljabar itu adalah seperti hukum distributif, komutatif, dan asosiatif membentuk dasar pemahaman bagi siswa dalam menyelesaikan sesuatu. Jadi maksudnya adalah dari aljabar ini sendiri terdapat beberapa konteks. Konteks yang pertama adalah yakni memahami konsep-konsep dari distributifnya, kemudian komutatifnya, dan juga asosiatifnya dikaitkan supaya lebih apa? Lebih mudah dalam mengerjakan persoalan dalam pendidikan matematika. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ada pengetahuan prosedural, ya, pengetahuan prosedural. Di mana pengetahuan prosedural ini berfokus pada cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan tugas atau masalah yang ada. Dalam matematika, ini mencakup berbagai metode atau teknik, bahkan bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu ya. Ini bisa menjadikan para siswa semakin mudah setelah memahami dasarnya, mengkaitkan dasarnya, kemudian metodenya dalam menyelesaikan masalahnya. Di sini dicontohkan menggunakan langkah-langkah dan metode numerik yang menghitung integral atau diferensial. Ya. Kemudian contoh lainnya adalah metode geometri. Sebagai contoh, dalam geometri, siswa belajar cara mengumpulkan, menganalisis, kemudian menginterpretasi dalam dan juga menggunakan metode statistik yang telah ditetapkan. Itu prosedurnya ya. Dalam statistikanya. Kalau dalam metode geometrinya, dalam geometri siswa belajar prosedur untuk menghitung luas, keliling, volume, bangun datar maupun bangun ruang, di mana seperti penggunaan rumus untuk menghitung volume bola, ya, kemudian prisma segitiga, kubus, balok dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah metode atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah atau persoalan terkait dengan pendidikan matematika. Dan yang terakhir, yakni pengetahuan metakognitif. Pada metakognitif ini, yakni berkaitan dengan kesadaran para siswa, ya, kesadaran para siswa terhadap proses berpikir mereka sendiri. Jadi mereka dituntut atau ditekankan supaya bisa secara sadar bagaimana sih cara menyelesaikannya. Lalu permasalahan apa yang sedang mereka hadapi. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya, mereka sadar, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan seperti itu.
Kemudian contohnya dalam implementasi metakognitif ini, pengetahuan metakognitif ini pada pendidikan matematika, yakni adalah strategi pembelajarannya. Kemudian siswa memiliki pengetahuan metakognitif dapat menggunakan strategi seperti pemetaan konsep untuk memahami hubungan antar ide-ide matematika yang berbeda. Jadi ada tokoh satu mengatakan seperti ini angka cepatnya, kemudian tokoh satu seperti ini. Jadi mereka bisa memilih atau menganalisis mana yang akan mereka gunakan. Mereka sadar dan juga mereka tahu. Jadi bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, kemudian dapat lebih efektif dalam mengerjakan persoalan. Dan pada metakognitif ini mereka juga sadar untuk bisa mengevaluasi diri. Jadi siswa dapat mengevaluasi langkah-langkah yang mereka lakukan dalam menyelesaikan soal matematika dan juga mengidentifikasi jika ada cara yang lebih efisien atau lebih mudah ya atau benar untuk menyelesaikannya. Jadi misalnya dapat menyelesaikan soal geometri. Siswa dapat mempertimbangkan kembali apakah mereka menggunakan rumus yang tepat atau memilih metode yang lebih mudah. Jadi ada beberapa cara dalam matematika itu untuk menyelesaikannya. Jadi ada seperti rumus-rumus yang lebih mudah atau rumus-rumus yang lebih tepat. Jadi ada rumus panjang atau rumus yang lebih singkat. Itu bisa digunakan. Namun pada dasarnya semua siswa harus mengetahui rumus awalnya atau dalam dalam perubahan penggunaan rumus-rumusnya itu ada yang menggunakan secara panjang ya rumus yang dipaparkan, kemudian ada juga secara cepat. Itu untuk mengefisiensi waktu, mempercepat dalam pengerjaan soal. Bagi anak-anak yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional itu harus menggunakan ketepatan dan juga ketelitian. Seperti itu. Nah, dari keempat implementasi tadi, ya dalam pengetahuan, dimensi pengetahuan, dan juga beberapa paparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya di awal, maka dapat kita simpulkan bahwasanya revisi taksonomi Bloom yang memperkenalkan dimensi pengetahuan kognitif telah memberikan kontribusi besar dalam pemahaman tentang bagaimana siswa belajar dan bagaimana tujuan pembelajaran dapat dirancang dengan lebih efektif, lebih mudah. Jadi dimensi pengetahuan itu memberikan solusi pada kita. Bagaimana caranya memperkenalkan dimensi pengetahuan ini adalah salah satu trik atau cara ya bagaimana siswa itu bisa mencapai pembelajaran yang lebih tepat, lebih efektif dan juga lebih efisien. Dan juga dimensi pengetahuan yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta metakognitif tidak hanya membantu siswa untuk memperoleh informasi, tetapi juga mengembangkan para siswa lebih terampil berpikir yang lebih luas, lebih tinggi, dan juga lebih kritis. Pada kemampuan reflektif dan juga kemampuan reflektif yang penting untuk memperkembangkan perkembangan mereka dalam kehidupan akademik dan juga menjadi lebih profesional. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Dari awal hingga akhir, apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator.